Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aprilia, mahasiswi semester 3 dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Saya di sini ingin sedikit berbagi informasi mengenai biosintesis protein atau sintesa protein. Apa sih itu protein, ya kan? Ya gini, agar tubuh kita itu sehat, tubuh itu memerlukan banyak zat. Salah satunya itu protein. Sehingga protein itu harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatannya protein itu dinamakan sintesis protein. Kenapa sih tubuh kita itu butuh protein? Apa aja sih peran protein dalam tubuh kita? Ya, yang pertama itu sebagai transportasi zat. Yang kedua membantu dalam pembentukan enzim. Yang ketiga sebagai kekebalan tubuh. Bagaimana ya proses sintesis protein? Mari kita simak video berikut ini. Sintesis protein terdiri dari dua tahap. Yang pertama transkripsi, kemudian translasi. Transkripsi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Singkatnya, sintesis protein ialah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi yang terjadi di nukleus. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, yang kedua ada elongasi, yang ketiga ada terminasi. Saat proses transkripsi, DNA di nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi akan terjadi saat RNA polimerase melekat pada promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Pada transkripsi, poin yang harus diingat yaitu adenin di DNA berpasangan dengan urasil di mRNA, tiamin di DNA berpasangan dengan adenin di mRNA, guanin di DNA berpasangan dengan sitosin di mRNA, sitosin di DNA berpasangan dengan guanin di mRNA. RNA polimerase akan mengarahkan pada pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Proses transkripsi berakhir saat RNA polimerase sampai di daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Lalu, mRNA atau kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah proses transkripsi selesai, kita berpindah pada proses translasi, yang mana mRNA pada nukleus akan berpindah pada sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilanjutkan untuk tahap translasi. mRNA yang berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung 3 urutan basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga secara singkatnya, translasi adalah proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat pada proses ini yaitu A pada mRNA berikatan dengan U pada tRNA, U pada mRNA berikatan dengan A pada tRNA, G pada mRNA berikatan dengan C pada tRNA, C pada mRNA berikatan dengan G pada tRNA. Sama seperti transkripsi, translasi terdiri dari 3 tahap yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecilnya terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG. tRNA yang membawa asam amino dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besarnya akan datang dan terikat bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar terdiri dari 3 daerah, yaitu daerah A atau aseptor site, daerah P, peptidyl site, daerah E, exit site. Saat elongasi, asam amino lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon. Untuk mengetahui asam amino apa yang mengkode kodon dapat dilihat di triplet kodon. Misalnya, kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin.
dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya, asam amino baru memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Setelah itu, ribosom akan berpindah pada triplet kodon yang lain di mRNA, sehingga RNA yang sudah lepas dari asam amino berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi jika salah satu dari 3 stok kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali juga oleh protein atau rilis faktor. Saat rilis faktor masuk ke daerah A secara otomatis, polipeptida akan rilis dari ribosom, dan ribosom akan terpisah dan bersiap translasi yang baru. Polipeptida adalah hasil dari proses ini, yang itu adalah nama lain daripada protein. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.